Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua sisi gadget pada masa pandemi COVID-19. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zafril Sodik dari kelas TI 4F. Kemudian yang pertama, kita menuju pendahuluan. Di era pandemi ini, interaksi dengan lingkungan sosial tidak bisa dilakukan secara bebas seperti sebelumnya. Hal ini menjadikan smartphone sebagai jalan keluarnya, yang mana digunakan sebagai sarana komunikasi maupun informasi. Namun, jika dilihat lebih dalam lagi, fenomena penggunaan smartphone di era pandemi ini nampaknya turut mengambil adil dalam perkembangan perilaku anak. Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia yang berefek pada pembelajaran daring menyebabkan usia minimal penggunaan media sosial turun hingga usia 6 tahun. Dikutip dari Media Indonesia tahun 2021. Namun, hal ini berbeda dengan informasi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana usia penggunaan gawai ialah ketika anak menginjak usia 13 tahun. Dikutip dari tirto.id tahun 2018, kemudian di sisi lain, faktor yang menyebabkan penggunaan smartphone di bawah umur adalah pola asuh orang tua yang memberikan anak smartphone supaya anak tidak menangis dan mengganggu orang tua. Namun, orang tua kurang mengetahui dampak smartphone terhadap anak di bawah umur jika penggunaannya berlebihan. Dikutip dari Anissa Marliana dan Zulminiati tahun 2019. Kemudian kita menuju ke dampak positif penggunaan dari smartphone. Tidak bisa dihindari bahwa akibat dari pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Di sisi lain, memang smartphone sudah sangat melekat dan menjadi kebutuhan di masyarakat era pandemi COVID-19 ini. Tanpa disadari juga, smartphone memiliki dampak-dampak terhadap generasi penerus bangsa. Dikutip dari Sari 2019, mengungkapkan bahwa terdapat dampak positif dari smartphone terhadap perkembangan anak, yaitu yang pertama pada perkembangan kognitif. Anak dapat belajar mengenal angka-angka serta mengenali hewan dan tumbuhan melalui YouTube. Kemudian, pada perkembangan bahasa, anak belajar melalui video yang ditontonnya. Kemudian menirukan suaranya atau menyebutkan angka dan warna dalam bahasa Inggris. Kemudian pada perkembangan seni, anak dapat mengenalkan warna-warna yang belum mereka ketahui melalui permainan yang dimainkan atau video-video yang ditontonnya. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif penggunaan smartphone. Di sisi lain, kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan smartphone yang berlebihan memiliki dampak yang buruk bagi tumbuh kembang anak. Menurut Widya, tahun 2020 terdapat dampak negatif terhadap anak yang memiliki kecanduan terhadap penggunaan smartphone, yaitu yang pertama pada perkembangan fisik. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat menyebabkan pengaruh buruk pada tubuh seperti terpaparnya radiasi elektronik yang berlebihan. Anatomi tulang berubah yang menyebabkan nyeri punggung dan leher, serta menyebabkan gangguan penglihatan. Kemudian yang terakhir, pada perkembangan kognitif, orang tua mengeluh karena penggunaan smartphone pada waktu yang tidak dapat menyebabkan gangguan proses belajar, seperti menurunnya konsentrasi anak dan kurangnya dalam pemahaman materi. Kemudian dampak negatif selanjutnya adalah pada perkembangan emosi, anak cenderung tidak bisa terpisah dari smartphone atau tidak tahan, sehingga mereka kurang bisa mengontrol emosinya, seperti menangis atau berteriak-teriak. Ketika smartphone diambil, perilaku tersebut menunjukkan bahwa penggunaan smartphone yang berlebih menyebabkan emosi yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, perilaku agresif hingga kekerasan dapat muncul karena smartphone diambil ataupun disita. Kemudian, pada perkembangan sosial, anak cenderung malas bergaul atau pasif pada lingkungan sosialnya, yang menyebabkan kurangnya dalam kemampuan berinteraksi seperti bekerja sama dengan teman ataupun peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian, dalam hal ini, anak cenderung asik memainkan smartphone-nya sehingga perkembangan aspek sosio-emosi cenderung tidak optimal. Kemudian, peranan orang tua untuk mengatasi dampak-dampak tersebut, yaitu dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua terhadap anak sangat berpengaruh di era pandemi ini.
Menurut Santrok tahun 2007, masa prasekolah early childhood usia 0 sampai 6 tahun adalah waktu mana anak belajar untuk mandiri dan merawat diri. Mereka mengembangkan keterampilan seperti mengenal huruf dan angka, hingga mereka menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Di sisi lain, terdapat 3 kunci proses perkembangan pada anak, yaitu proses biologis atau fisik, kognitif, sosio-emosi. Dalam hal ini, orang tua berperan penting untuk membimbing anaknya untuk berinteraksi dan mengembangkan aspek sosio-emosi mereka. Bermain bersama-sama, saling berbagi, dan sebagainya adalah interaksi yang akan memberikan pengalaman baik bagi anak pada masa tersebut. Kemudian yang paling penting adalah perasaan rileks dan senang, sehingga proses belajar dan bermain menjadi tercipta. Oleh karena itu, menurut Widya tahun 2020, di era pandemi ini, pola asuh orang tua terhadap penggunaan smartphone pada anak perlu dibatasi. Dengan cara, yang pertama, memberikan ketentuan waktu penggunaan smartphone. Seperti hari-hari libur, cara ini dilakukan supaya anak terbiasa pada waktu kapan penggunaan smartphone. Kemudian, memberikan afeksi yang lebih terhadap anak dengan meluangkan waktu dan bermain dengan anak. Kemudian, membimbing anak dalam menggunakan smartphone dengan cara memberikan video atau permainan yang mengedukasi. Kemudian yang terakhir, memberikan anak mainan alternatif supaya anak tidak kecanduan bermain. Kemudian pesan yang kita dapat ambil dari eh, presentasi ini adalah dekatlah dengan keluargamu dan bijaklah dengan kakekmu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.